Para pemirsa dan jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin mengetahui Allah mencintai kita atau tidak. Kita semua ingin dicintai oleh Allah, karena jika Allah mencintai seorang hamba, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diinginkan oleh hamba tersebut. Di antara tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hati kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan memudahkan kita untuk sering beramal saleh, beribadah kepada Allah dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menjauhi larangan. Di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menanamkan rasa ketenangan dalam hati seorang hamba tersebut. Kalau hatinya sudah tenang, merasakan kenyamanan, berarti dia dicintai oleh Allah. Bukan karena harta tidak membuat orang nyaman, tapi yang membuat nyaman adalah ibadah kepada Allah, selalu mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan kita berzikir mengingat Allah, pasti hati kita akan tenteram dan kita akan merasakan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, Allah akan nanamkan dalam hati hamba itu rasa sabar. Ya, sifat sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, maka dia akan bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijadikan orang yang diterima di muka bumi, dicintai oleh semua orang. Bukan hanya di muka bumi, penghuni langit juga akan mencintai kita. Bahkan Allah sekaligus mencintai kita, sekaligus juga Jibril alaihissalam akan mencintai kita. Kalau kita ingin semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi yang haram. Dan Allah menanamkan kecintaan kita kepada zikrullah, tilawatul Quran, baca Al-Quran, dan senantiasa kita ingin terus bertambah amal soleh, bertambah ibadah, bertambah zikir, bertambah baca Quran, bertambah salat sunnah, dan seterusnya. Dan kalau kita dicintai oleh Allah, Allah akan memberi taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh. Itu dengan badan kita, tubuh kita dengan salat, atau dengan ucapan kita, atau dengan harta kita, pasti Allah akan memudahkan kita untuk bisa beramal soleh. Kalau kita dicintai oleh Allah, Allah akan melembutkan hati kita. Kalau hati yang keras, hati yang sudah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menanamkan sifat rahmah, kasih sayang ketika dia berkomunikasi dengan orang-orang lain. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi taufik kepada kita untuk kita bisa sering bertaubat. Karena orang yang bertaubat itu adalah hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sunan Ibnu Majah, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak Adam itu punya dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan orang yang terbaik di antara mereka yang punya kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi taufik kepada kita untuk berbagi manfaat kepada manusia. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bawa manfaat, berbagi manfaat kepada orang-orang lain. Seperti penghafal Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan sekaligus mengajarkannya kepada orang-orang lain. Kalau kita benar-benar ingin mengetahui Allah mencintai kita atau tidak, Allah akan memberikan ilham kepada kita untuk senantiasa bijaksana ketika berbicara, ketika bertindak, ketika melakukan apapun amalan yang kita lakukan, insya Allah menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar ingin mengetahui Allah mencintai kita atau tidak, yaghfirullahu lana dzunubuna. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita punya dosa dan kesalahan, Allah ampuni, berarti Allah masih mencintai kita Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengetahui Allah mencintai kita atau tidak, Allah menerima doa-doa kita di dunia. Dan Allah tidak mengecewakan kita Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada yang berdoa diterima, ada yang ditunda, ada yang simpan untuk akhirat. Tapi kalau hamba itu dia berdoa lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Apalagi kalau kita mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW, kita pasti akan dicintai oleh Allah. Dan salah satu tanda cinta Allah adalah mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah.
maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah sekaligus akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Coba kita sebagai hamba Allah mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti kita akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Maka dulu para salafus salih, kalau mereka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena ini sunnah dari Nabi, nggak pernah nanya itu sunnah muakkad, ghairu muakkad, sunnah yang ditekankan Nabi, yang sering dikerjakan Nabi atau tidak. Kan dulu mereka kerjakan sunnah karena dari Nabi. Kalau sekarang kita meninggalkan sunnah, ya karena sunnah. Karena dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan? Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan apa? Rugi. Nanti kalau kita termasuk hamba Allah nggak mengerjakan sunnah, kita apa? Rugi. Ya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diberkahi oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah. Cintailah Rasulullah, amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, lakukan yang halal, jauhi yang haram. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, para jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa merahmati dan pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.